Negara terbesar di dunia ini hancur lebur. Rakyatnya kelaparan dan rajanya tewas terbunuh setelah keputusannya sendiri menjadi bumerang paling mematikan dalam sejarah. Hanya dalam hitungan hari, dinasti yang berkuasa selama ratusan tahun runtuh seketika. Dan seorang pria bernama Lenin mengubah jalannya peradaban dunia selamanya. Apa sebenarnya keputusan paling fatal Sang Tsar yang membuat kerajaannya musnah tak tersisa? Dan rahasia apa di balik bangkitnya negara adidaya baru ini? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada akhir abad ke-19, Rusia menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Eropa hingga Asia. Saat itu, kehidupan rakyatnya jauh dari kata sejahtera. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dengan kondisi hidup yang berat, sementara kaum buruh di kota-kota industri harus bekerja berjam-jam dengan upah rendah. Di sisi lain, keluarga kerajaan hidup dalam kemewahan. Rusia dipimpin oleh Tsar Nikolai II yang naik tahta pada tahun 1894. Dia percaya bahwa kekuasaan raja harus tetap mutlak dan tidak boleh dibatasi. Padahal di banyak negara Eropa, raja mulai berbagi kekuasaan dengan parlemen. Keputusan Nikolai II untuk mempertahankan sistem lama inilah yang menjadi awal munculnya ketidakpuasan rakyat. Keadaan semakin memburuk setelah Rusia kalah dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Kekalahan ini mengejutkan dunia, karena untuk pertama kalinya negara Asia berhasil mengalahkan kekuatan besar Eropa. Di dalam negeri, rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Pada 22 Januari 1905, ribuan buruh yang dipimpin oleh pastor bernama Georgi Gapon berjalan menuju istana musim dingin di Sankt Petersburg untuk menyampaikan petisi kepada Tsar. Namun pasukan kerajaan justru menembaki mereka. Ratusan orang tewas dan peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Minggu Berdarah. Sejak saat itu, gelombang protes semakin meluas dan menjadi awal Revolusi Rusia 1905. Menghadapi tekanan rakyat, Tsar Nikolai II mengambil keputusan penting. Pada akhir 1905, dia membentuk lembaga perwakilan rakyat yang disebut Duma. Sekilas, keputusan ini terlihat sebagai langkah menuju demokrasi. Namun dalam praktiknya, kekuasaan Duma sangat terbatas karena Tsar tetap memegang kendali penuh atas pemerintahan. Banyak anggota Duma tidak benar-benar mewakili suara rakyat, sehingga kekecewaan masyarakat tidak pernah benar-benar hilang. Keputusan yang seharusnya meredakan krisis justru dianggap hanya sebagai solusi sementara. Beberapa tahun kemudian, Rusia menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Pada 1914, pecahlah Perang Dunia Pertama. Tsar Nikolai II memutuskan membawa Rusia ikut berperang melawan Jerman dan sekutunya. Keputusan ini ternyata menjadi titik balik yang menentukan. Rusia sebenarnya belum siap menghadapi perang besar. Persenjataan kurang, logistik terbatas, dan kemampuan industri kalah
dibanding negara-negara Eropa Barat. Kekalahan demi kekalahan membuat jutaan tentara Rusia menjadi korban. Hingga akhir 1916, Rusia telah kehilangan sekitar 5.700.000 prajurit, baik yang tewas, terluka, maupun ditawan. Kekalahan besar ini menghancurkan semangat tentara dan memperbesar kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Perang juga membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Harga bahan makanan melonjak, distribusi pangan terganggu, dan banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya yang dikirim ke medan perang. Di kota-kota besar, antrean roti menjadi pemandangan sehari-hari. Sementara itu, pemerintah dianggap gagal mengatasi berbagai persoalan. Banyak kalangan, mulai dari kaum buruh, petani, hingga bangsawan, mulai kehilangan kepercayaan kepada Tsar Nikolai II. Bahkan, kelompok-kelompok elit mulai berpikir bahwa Rusia membutuhkan pemerintahan baru. Puncaknya terjadi pada 23 hingga 27 Februari 1917 menurut kalender Rusia saat itu. Ribuan buruh di Petrograd menggelar aksi mogok kerja yang kemudian diikuti demonstrasi besar-besaran. Awalnya, mereka hanya menuntut roti dan perbaikan kehidupan. Namun keadaan berubah ketika sebagian tentara menolak menembaki rakyat dan justru bergabung dengan para demonstran. Dalam hitungan hari, kekuasaan Tsar runtuh. Pada 15 Maret 1917, Nikolai II memutuskan turun tahta. Keputusan ini mengakhiri pemerintahan dinasti Romanov yang telah berkuasa lebih dari 3 abad. Setelah Tsar turun, dibentuklah pemerintahan sementara yang dipimpin Pangeran Georgilov. Kemudian digantikan oleh Alexander Kerensky. Banyak rakyat berharap keadaan segera membaik. Namun pemerintahan baru justru mengambil keputusan yang kembali mengubah sejarah. Kerensky memutuskan Rusia tetap melanjutkan Perang Dunia Pertama. Padahal sebagian besar rakyat dan tentara sudah lelah berperang. Keputusan ini membuat dukungan terhadap pemerintah semakin menurun dan membuka jalan bagi kelompok lain untuk mengambil alih kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh yang kelak mengubah dunia, yaitu Vladimir Lenin. Setelah kembali ke Rusia pada April 1917, Lenin segera menyerukan 3 janji sederhana yang sangat menarik bagi rakyat, yaitu perdamaian, tanah untuk petani, dan roti bagi rakyat. Pesan itu cepat menyebar karena sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Berbeda dengan pemerintahan sementara yang ingin meneruskan perang, Lenin justru berjanji mengakhirinya secepat mungkin. Keputusan politik inilah yang membuat dukungan terhadap kelompok Bolshevik terus meningkat. Puncak revolusi Rusia terjadi pada 25 Oktober 1917 menurut kalender Rusia atau 7 November 1917 menurut kalender sekarang. Pasukan Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin bersama Leon Trotsky mengambil alih berbagai gedung penting di Petrograd. Mereka kemudian menyerbu istana musim dingin yang menjadi pusat pemerintahan sementara. Hampir tanpa perlawanan berarti, pemerintahan Kerensky jatuh. Keputusan Lenin untuk melakukan perebutan kekuasaan pada saat dukungan terhadap pemerintah sedang melemah terbukti menjadi langkah yang menentukan. Sejak saat itu, kelompok Bolshevik mulai memimpin Rusia.
Namun kemenangan tersebut bukanlah akhir dari konflik. Pada tahun 1918 hingga 1922, Rusia dilanda perang saudara antara tentara merah pendukung Bolshevik melawan tentara putih yang terdiri atas kelompok anti-komunis. Perang berlangsung dengan sangat sengit dan menelan jutaan korban. Pada akhirnya, tentara merah berhasil menang sehingga kekuasaan Lenin semakin kuat. Pada 30 Desember 1922, Lenin mengambil keputusan penting berikutnya dengan membentuk Uni Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet, yang kemudian menjadi negara komunis terbesar di dunia. Revolusi Rusia membawa perubahan yang luar biasa. Sistem kerajaan yang telah bertahan selama ratusan tahun berakhir. Tanah milik bangsawan dibagikan kepada petani, pabrik-pabrik diambil alih oleh negara, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan ideologi komunis. Perubahan ini kemudian menginspirasi berbagai gerakan revolusi di negara lain, termasuk di Asia. Pada saat yang sama, banyak negara barat mulai merasa khawatir terhadap penyebaran paham komunis. Dari sinilah muncul persaingan panjang antara blok komunis dan blok barat yang akhirnya dikenal sebagai Perang Dingin. Itu tadi sekilas tentang revolusi Rusia. Jika diperhatikan, sejarah revolusi Rusia sebenarnya dipenuhi keputusan-keputusan penting. Keputusan Tsar Nikolai II mempertahankan kekuasaan mutlak, keputusan ikut Perang Dunia Pertama, keputusan Alexander Kerensky melanjutkan perang, hingga keputusan Vladimir Lenin merebut kekuasaan dan membentuk Uni Soviet. Masing-masing keputusan tampak masuk akal pada masanya, tapi justru membawa Rusia menuju perubahan yang sangat besar. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.